Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020 mau lihat peninggalan Islam Wetu Telu, mari datangi Masjid Raudatul Muslimin Dusun Telaga Lebur Kebon Sekotong. Masjid Raudatul Muslimin yang terletak di Dusun Telaga Lebur Kebon, Desa Sekotong Tengah merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Lobar. Konon masjid yang berdiri sejak penganut Wetu Telu, Islam Waku Telu, ini memiliki sejarah. Hal ini dibuktikan dengan benda-benda peninggalan yang masih disimpan rapi di masjid itu berupa bom, kendi, dan Al-Quran serta khutbah tulis tangan. Masjid itu kini dibangun oleh warga setempat. Namun masyarakat tetap mempertahankan dan menjaga benda-benda peninggalan di masjid tersebut. Haji Abdul Hamid, penghulu dusun setempat saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid berukuran 17 kali 20 meter persegi tersebut menceritakan sejarah masa lalu nampak jelas penyebaran Islam Wetu Telu di daerah itu dengan gampang. Mantan sekretaris desa ini menceritakan penggalan cerita yang diperoleh dari orang tuanya, sepuh dan ulama, tuan guru. Dulu, di daerah Sekotong, dulu lembar mencakup, ada masjid bagi kaum Islam waktu 5. Lalu kedua, masjid di Dusun Telaga Lebur ini di mana saat itu masyarakat menganut Islam Wetu Telu. Kaum yang datang beribadah ke masjid ini dari seluruh daerah Sekotong. Warga saat itu pun hanya datang beribadah 2 kali setahun, yakni di saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dia menceritakan sejarah masa lalu nampak jelas penyebaran Islam Wetu Telu di daerah itu dengan gampang. Mantan sekretaris desa ini menceritakan penggalan cerita yang diperoleh dari orang tuanya, sepuh dan ulama, tuan guru. Dulu, di daerah Sekotong, dulu lembar mencakup, ada masjid bagi kaum Islam waktu 5. Lalu kedua, masjid di Dusun Telaga Lebur ini di mana saat itu masyarakat menganut Islam Wetu Telu. Kaum yang datang beribadah ke masjid ini dari seluruh daerah Sekotong. Warga saat itu pun hanya datang beribadah 2 kali setahun, yakni di saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sedangkan ibadah lain tidak ada. Ibadah pun dilakukan hanya oleh orang disebut kiai di zaman itu. Sedangkan di luar itu, warga biasa tidak ikut salat. Ia pun bertanya kepada kakeknya ketika itu, mengapa disebut Wetu Telu. Menurut penjelasan kakeknya bernama Papuk Darsiah yang menjadi penghulu saat itu, bahwa ibadah salat yang dilakukan hanya 3 waktu, yakni subuh, zuhur dan isya. Makanya disebut saat itu Islam tahun Wetu Telu, beber dia. Konon pada waktu itu, warga bernama Amak Belek mengajak warga lain untuk membangun masjid dengan ukuran 8 kali 8 meter persegi. Setelah jadi masjid ini, dibawakanlah Al-Quran ditulis tangan dengan menaiki sampan dari Pelabuhan Carik Desa Anyar, Kecamatan Bayan, KLU dan turun di Tanjung Batu, Sekotong. Al-Quran itu pun ditaruh di Masjid Wetu Telu di Dusun, dulu disebut Pegubukan. Telaga Lebur tersebut, ini bukti fisik, Al-Quran, tulis tangan itu, sampai saat ini kami simpan bagus, tutur dia sambil menunjukkan ke hadirin. Seiring waktu masjid itu pun sudah mengalami 3 kali rehab dengan ukuran yang tetap. Namun mengingat kondisi saat ini, warga semakin bertambah maka dibangunlah masjid ini lebih lebar. Selain Al-Quran tulis tangan, ada juga peninggalan benda berupa bom, kendi. Orang tuanya sendiri tidak tahu kalau bom ini dibawa dari Bayan. Namun ia mendapatkan cerita dari seorang ulama, tuan guru, sekitar tahun 1980 silam. Saat itu, bom memiliki keanehan karena di saat orang-orang lain mengambil air di sungai menggunakan kuali untuk mengisi kendi itu. Hanya di saat diisi air banyak pun tidak bisa penuh. Sekali tumpah 4 kuali, dari jam 12 siang sampai jam 5 sore diisi tapi tidak bisa penuh bom ini, itu cerita dari bapak dan paman saya, ujar dia. Selain cerita zaman dulu tentang bom yang dinilai ajaib, bom ini juga sampai saat ini tidak bisa lumutan. Tidak seperti kendi pada umumnya, jika ditaruh dan diisi air selama 1 bulan saja pasti berlumut. Selain bom, ada juga khutbah panjang bertulis tangan. Khutbah ini terdiri dari khutbah Jumat dan Hari Raya Haji. Ia dipesan oleh perpustakaannya, kalau khutbah ini tidak boleh dibaca kapan. Namun dibaca saat ada penyakit. Saya pun kemarin baru bangkit, karena saat ini terjadi corona, imbuh dia. Selain itu Kiai Sepuh di Sekotong ini juga menuturkan. Asal-muasal warga Dusun Telaga Lebur pada umumnya. Banyak yang tidak mengetahui hal ini. Asal-usul nenek moyang warga dusun itu dari Bayan KLU konon ceritanya, dulu ada warga bernama Amak Belek, warga Bayan, pergi ke daerah Sekotong. Lalu Amak Bele ini yang beranak pinak sehingga warga pun semakin banyak tinggal di daerah itu. Bukti keberadaan Amak Belek ini dibuktikan dengan adanya makam di pemakaman umum setempat. Ukuran makamnya tidak seperti warga pada umumnya, karena ukurannya yang cukup luas.
Karena itu disebut amak belek besar red, terang dia. Lalu dari sisi budaya dan bahasa, warga dusun Telaga Lebur ini sama dengan Bayan. Uniknya, warga setempat menyebut utara disebut selatan sedangkan selatan disebut utara. Ini aneh, dan ini satu-satunya di Lombok, bahasa inilah dibawa dari Bayan, jelas.